Dan ini menjadi museum yang bernama Museum Kebangkitan Nasional yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 7 Februari 1984. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Jadi sekarang kita lagi ada di ruang kelas Sofia. Kenapa kelasnya terbuka? Karena tidak tahan dengan cuaca Indonesia yang sangat panas. Jadi dibuatnya terbuka seperti ini. Nah, dulu bangsa Eropa tuh nggak tahu kalau bangsa Indonesia tuh terjajah. Nah, baru tahu dengan buku yang dibuat oleh Multatuli yang bernama Max Havelaar. Nah, ini merupakan ruang terakhir di sisi kebangkitan. Di sini, ruangan ini bernama Ruang Pelopor Kebangkitan Nasional. Nah, di sini kalian bisa lihat tokoh-tokoh pengurus Budi Utomo atau organisasi modern pertama di Indonesia pada masa itu. Nah, di belakang sana ada lukisan foto-fotonya. Di sana ada logo Budi Utomo dan keterangan kongres diadakan di Budi Utomo pada masa itu. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tak. Oke guys, jadi di sini kita lagi ada di tempat dimana tempat perundingannya para Sofia untuk mengeluarkan Budi Utomo supaya organisasi Budi Utomo itu keluar, karena kalau misalnya itu bisa terjadi itu bakal membuat ekonomi dan bisa jadi Belanda jadi kalah. Itu tempat ini. Semua tak baik saja, ada masanya kita. Bertemu direktur akan di ruangan ini. Jadi dahulu emang ruangan ini persis di ruangan tempat kalian berdiri ini dulu emang ruang direktur dari sana sampai sini. Dan di depan kalian ini ada direktur. Itu di ruangan direktur, tapi bukan ruangan direktur utama. Di sini ada ruang tunggu sebelum mereka bertemu direktur. Jadi mereka nunggu di sini. Dan di depan ini ada namanya Tirto Adi Suerjo. Dia ini salah satu murid dari sekolah ini yang tidak lulus karena dia memberikan resep gratis kepada orang-orang miskin, yaitu resep obat. Media belajar. Media belajar. Terus di sini ada Kerangka asli. yang buat kayak latihan untuk anak-anak Pelajaran anatomi itu. untuk pembelajaran Anatomi itu. Kita ke sana selagi masih bisa bersama. Jadi sekarang kita ada di ruang pemutusan. Ya. Ini ada Dokter perempuan pertama di Indonesia. yang ini namanya Mary Thomas dan yang itu namanya Anna Adeline. Lalu ada Profesor Andreas Latomedan. Dia dulu dapat beasiswa ke Belanda, belajar di sana selama 3 tahun, lalu balik ke Indonesia jadi profesor psikiater. Oke. Nah, kalian sekarang berada di ruang Sofia. Setelah tadi ruang Sekolah Jawa, setelah dipindah, dibentuklah Sofia ini yang bertepatan di gedung ini. Jadi dahulu emang gedung ini sekolah kedokteran. Jadi ada asrama
sehingga masyarakat percaya dukun. Salah satunya beberapa dukunnya itu ada dukun pijat, dukun hitam, dukun persalinan. Ini juga dulu tuh suasana desa di Jawa tuh seperti ini, kalian bisa lihat. Dulu dukun itu memakai alat-alat yang disebut alat magic. Nah ini nih salah satu alat-alatnya dukun. Di sini juga ada alat dukun hitam. Hitam itu sunat ya teman-teman. Dulu alat-alatnya begini, mereka percaya dengan mencuri ruang dan waktu. Walau Oke guys, ini salah satu ruangan paling sejarah, yaitu tempat berdirinya Budi Utomo. Dulunya adalah laboratorium. Jadi di sini tempat bermusyawarah Supomo dan teman-temannya yang ingin mendirikan Budi Utomo. Oke, jadi di sini kita berada di tempat di mana asrama-asrama para pelajar Sofia tidur di sini, istirahat di sini. Kita akan nonton Dulunya kasur buat para pelajar asrama itu dulu kasurnya kayak gini guys, kain, jadi tidak enak buat tidur dan pada banyak yang protes akhirnya diubah menjadi kasur yang seperti ini guys, dan satu kasur untuk satu orang, lumayan sangat nyaman. Dan ini tata ruangnya nggak pernah diubah ya guys, selalu kayak gini. berlalu, biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Tadi kita habis nonton video tentang Museum Kebangkitan Nasional dan tentang sedikit cerita tentang Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ada masa